Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Matahari terbit di ufuk timur, menyambut hari dengan senyum besar. Orang-orang bergegas menuju mimpi, menyulam harapan di setiap langkah. Oh, semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Keramaian jalan, suara klakson, hidup pikuk yang penuh arti. Setiap detik adalah peluang untuk meraih cinta dan kebahagiaan. Oh, semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Oh, saat lelah datang menghampiri, ingatlah kita tak sendiri. Semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Saat lelah datang menghampiri, ingatlah kita tak sendiri. Semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Oh, semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Oh, 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 Bismillah. Sedap. Kopinya agak sedikit light, kopi dari Filipina. Kemarin itu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan teman soal AI, pemanfaatan AI. Dan juga sekarang ini kita dapati banyak video yang dihasilkan dengan AI. Karena toolsnya memang sudah memungkinkan ya untuk membuat video dengan AI dengan mudah ya. Kita cerita sesuatu, nanti dia buatkan videonya dan lebih konsisten hasilnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini adalah ada banyak masalah issues ya terkait dengan itu adalah boleh nggak menggunakan AI untuk menghasilkan karya gitu. Kalau pendapat saya pribadi boleh. Ya, saya termasuk yang boleh. Saya termasuk yang penggemar teknologi sih memang early adopter yang mengadopsi teknologi dengan cepat gitu. Tetapi yang menurut saya yang bagus ya etikanya adalah kita sebutkan bahwa ini video ini dihasilkan dengan menggunakan AI tools gitu ya, atau dengan menggunakan alat AI atau dengan menggunakan AI atau dengan kecerdasan buatan atau
apapun lah ya. Sehingga itu mengindikasikan kepada si orang yang melihat, ya, yang melihat atau mendengar, sadar bahwa oke, ini dihasilkan dengan menggunakan AI, yang membuat ini adalah mesin. Meskipun idenya masih dari manusia ya, dari kita, tetapi yang dihasilkan ini dengan menggunakan mesin. Nah, menurut saya itu adalah best practice ya, adalah cara-cara yang baik ya. Kita menjelaskan pada orang, transparansi kita bahwa kita ini menggunakan tools. Nanti terserah kepada audiensnya atau pendengarnya, pemirsanya yang akan memilah-milih. Oke, saya pengen yang asli lah, yang original itu. Kan kalau makanan juga gitu ya. Ini mau yang original, mau a little bit spicy atau apalah gitu ya. A little bit garing, kering tipis ya, tipis kering, tipker, atau yang melenu. Jadi ya terserah ini ya, terserah ininya, audiensnya. Kenapa gitu? Karena kadang-kadang tools bagus ya menjelaskan. Misalnya kita ingin menjelaskan sesuatu yang kompleks ya, yang susah. Kalau dijelaskan dengan kata-kata ini mungkin agak lebih susah, akan lebih lama menjelaskannya, atau pokoknya nggak jelas soalnya gitu ya. Karena banyak orang yang visual. Nah, dijelaskan dengan menggunakan itu gambar, video. Bagaimana kalau misalnya listrik ya, arus, misalnya kita punya aki, punya lampu, gimana kok lampu bisa menyala, arus listrik jalan ke sana sini, terus nanti elektron jalan ke sana sini, digambarkan, divisualkan gitu kan ya. Menurut saya itu bagus, karena orang jadi lihat, oh gitu ya cara kerjanya. Itu tidak digambar oleh kita, digambarkan oleh mesin toolsnya, tetapi ceritanya, narasinya dari kita gitu ya. Bahkan narasinya pun bisa kita minta bantuan mesin, tolong buatkan narasinya ya, si pembicaranya yang lebih anak muda gitu ya, dengan gaya bahasa yang lebih baik gitu, atau lebih kekinian gitu ya. Boleh aja, tapi disebutkan gitu ya narasinya, bahwa ini cerita, atau ini penjelasan dari Budi Raharjo, video video dihasilkan dengan menggunakan tools ini, suaranya dihasilkan dengan menggunakan ini gitu ya. Gitu. Jadi ada bagusnya juga sih, tetapi tadi ya kita harus transparan menjelaskan bahwa ini dari itu. Ada bayang-bayang di setiap malamku, menanti harapan yang tersisa. Terkadang langkahku terasa berat saat mimpi tak seindah nyata. Dalam gelapku mencari jalan, menggenggam erat harapan yang ada. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap titik, dalam gelap ku mencari jalan. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Mungkin esok tak seindah harapan, tapi ku takkan menyerah. Dengan cinta dan keyakinan, ku kan temukan jalanku kembali. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada
sebel tuh kadang-kadang saya nonton sesuatu di YouTube gitu ya, ternyata ceritanya tuh ngarang bukan fakta. Oh nggak apa-apa juga cerita ngarang, asal disebutkan ini karangan ya, fiksi ya, boleh. Ya saya mungkin masih senang juga. Toh banyak film-film yang fiksi juga ya, film kayak Superman itu kan fiksi gitu ya, tapi tetap senang. Oh tetap senang. Star Wars fiksi, senang nggak? Senang gitu ya, tapi tetap ditonton. Tapi kalau misalnya cerita seorang anak menemukan kembali keluarganya yang setelah terpisah selama 25 tahun gitu, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau fiksi, kalau kenyataan gitu. Terus gambarnya, videonya pun harus dijelaskan. Ini gambarnya ini hanya itu ya, simulasi atau apa. Supaya kita juga tahu bahwa itu bukan anaknya, dan sebenarnya itu bukan ceritanya. Kayak kalau misalnya di kejadian kejahatan itu ada rekonstruksi gitu ya, rekonstruksi. Si penjahatnya dikasih tulisan ini penjahat gitu ya, atau pelaku gitu. Ya, melakukan kejahatan segala macam. Bisa jadi yang melakukan rekonstruksi itu bukan orang sesungguhnya, aktor lah ya, atau seseorang disuruh pakai tulisan ini penjahatnya di sini, korbannya lagi di sana, lagi jalan gitu. Supaya kita juga sadar bahwa itu rekonstruksi, bukan kejadian yang sebenarnya gitu ya. Itu ya, jadi kejelasan itu kita harus transparan mengenai apa adanya gitu. Gitu. Itu aja sih. Jadi penggunaan AI oke. Transparan harus. Jadi itu kebiasaan kita, jangan menipu orang ya. Dan nanti kita biarkan audiens kita memilih mau nonton enggak ya nggak apa-apa juga, mau nonton ya silahkan. Tentu saja ada orang-orang yang ya jahat, culas, licik ya, dengan ingin mencari attention, dengan pura-pura ya, buat cerita-cerita yang aneh-aneh yang padahal ini nggak terjadi, seolah-olah fakta. Tentu saja ada orang yang seperti itu. Menurut saya itu orang-orang yang kurang baik ya. Mau bilang orang jahat kok kayaknya orang baik lah ya gitu ya. Saya sih nggak setuju dengan cara-cara seperti itu ya, karena itu tidak transparan begitu. Jadi kalau video ini mah bukan AI, ini adalah manusia biasa yang senang kopi. Itu dia yang kadang-kadang menyebalkan kan ya, kalau ngelihat ini saya minum kopi nyebelin juga nih Pak Budi. Poinnya apa sih? Poinnya kopinya enak. Supaya Anda juga jadi senang minum kopi. Kopi itu kenapa kalau habis seruput bilang gitu. Ada barang lihat lawan. Ayo. Minum kopi nggak boleh bilang seruput, nggak boleh gitu ya. Terus ya gini, seruput. Dia kan bilang nggak boleh. Dia pukul aja pakai itu gayung, pukul paling dong. Padahal supaya bisa disalahin bahwa enggak, ini saya sakit ya, bukan karena minum kopi. Penting sehat-sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kota besar, angin perubahan berhembus. Pagi ini berita datang, dunia terhenyak terpaku. PSG mengancam, startup tak mampu bertahan. Ratusan ribu mimpi hancur, siapa yang bisa bertahan? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Main membawa badai, duduk tertutup orang terhempas. Juni datang, Microsoft dan Google ikut terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla,
Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandus. 1.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Main membawa badai, nyuruh ketutu orang terhempas. Juni datang, main membawa badai, lu terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tanduk. 1.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa.